Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan menyampaikan materi yang berjudul Media Pembelajaran PPKN di SDMI. Nah, di sini kami beranggotakan saya sendiri Nurul Hidayanti dan rekan saya Rizky Balkis Rahmayani. Nah, langsung saja. Pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, pengertian media pembelajaran PPKN. Kemudian yang kedua, syarat yang perlu diperhatikan dalam pengembangan media pembelajaran PPKN. Dan yang ketiga, ragam media pembelajaran PPKN. Yang keempat, manfaat media pembelajaran PPKN SDMI. Nah, selanjutnya, pengertian media pembelajaran PPKN. Kata media berasal dari bahasa Latin medio. Dalam bahasa Latin, media dimaknai sebagai antara. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Nah, secara khusus, media dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk membawa informasi dari satu sumber kepada penerima. Dengan demikian, media pembelajaran merupakan wahana penyuluhan informasi belajar atau penyaluran pesan berupa materi ajar oleh guru kepada peserta didik, sehingga peserta didik menjadi lebih tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya, yang kedua, syarat yang perlu diperhatikan dalam pengembangan media pembelajaran. Yang pertama, membawakan sesuatu atau sejumlah isi dan pesan harapan. Yang kedua, memuat nilai atau moral kontras atau dilematis. Yang ketiga, diambil dari dunia kehidupan nyata. Yang keempat, menarik minat dan perhatian peserta didik atau melibatkan peserta didik. Yang kelima, terjangkau oleh kemampuan belajar peserta didik. Kemudian, yang ketiga, ragam media pembelajaran PPKN. Yang pertama, media cetak. Media cetak adalah jenis media yang digunakan sebagai sarana dalam aktivitas belajar. Contoh media cetak yaitu seperti buku, brosur, buklet, dan lainnya. Nah, buku adalah bagian dari media cetak yang digunakan untuk memberikan informasi dan ilmu pengetahuan kepada pembacanya. Nah, seperti gambar pada di video, terdapat buku Pendidikan Pancasila kelas 1. Kemudian di sini ada buklet. Nah, selanjutnya yaitu koran sebagai sumber informasi dan berita terkini tentang tokoh dan peristiwa yang terjadi. Informasi penting yang ada pada koran biasanya disimpan dalam bentuk clipping. Kemudian majalah. Majalah ini adalah salah satu media cetak. Majalah biasanya berisikan artikel, berita, dan lainnya. Nah, di sini ada contoh dari koran. Kemudian poster. Nah, poster ini merupakan media pembelajaran yang efektif dan efisien. Poster digunakan guru sebagai sumber informasi dan pengetahuan sebagai penjelas materi ketika proses pembelajaran berlangsung. Nah, pada gambar ini menunjukkan media berbentuk poster. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada media grafis. Media grafis sebagai sarana pembelajaran bersifat fleksibel dan mudah untuk digunakan. Media grafis juga sering digunakan untuk memaparkan secara detail mengenai suatu informasi dan pengetahuan tentang konsep pemikiran yang dipelajari melalui gambar. Contoh dari media grafis yaitu grafik, chart, diagram, gambar, foto, dan komik. Seperti yang tertera pada video, terdapat gambar sebuah diagram, ada juga media gambar, selanjutnya ada sketsa, dan yang terakhir yaitu komik. Selanjutnya yaitu ada media audio atau media dengar. Media yang diisi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran. Dengan kata lain, media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Radio merupakan perlengkapan elektronik yang dapat digunakan untuk mendengarkan berita yang bagus dan aktual. Radio dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang cukup efektif. Selanjutnya,
yaitu ada media audio visual, yaitu media yang mempunyai unsur suara gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media, yaitu media audio dan media visual. Contohnya yaitu televisi, YouTube, video pendek, dan DVD. Dan contohnya yaitu pada gambar di samping yaitu YouTube. Selanjutnya ada multimedia. Multimedia merupakan produk dari kemajuan teknologi digital. Media ini mampu memberikan pengalaman belajar yang luas wawasan bagi penggunanya. Multimedia dapat menampilkan pesan dan pengetahuan dalam bentuk gabungan antara beberapa format penayangan, seperti teks, audio, grafis, video, dan animasi secara serentak. Multimedia memiliki ciri alat seperti laptop, infocus, dan e-book. Selanjutnya yaitu wayang. Wayang merupakan media yang mampu mendorong suksesnya pembelajaran dalam menstimulus imajinasi siswa. Wayang dipertontonkan melalui bayangan yang berasal dari kayu. Pada pertunjukan wayang kulit dibutuhkan seorang pembawa cerita yaitu dalang, kemudian diiringi dengan musik gamelan sebagai pendukung pertunjukan. Dan pada video ini terdapat gambar wayang. Yang selanjutnya yaitu ada PowerPoint. Media PowerPoint bersifat fleksibel untuk dipadukan dengan bentuk tayangan atau slide. Penyaji maupun presenter dapat menciptakan serangkaian slide presentasi yang tidak hanya mampu menarik perhatian pemirsa, tetapi juga dapat membantu memahami konsep yang terdapat pada isi PowerPoint tersebut. Dan pada video ini terdapat contoh-contoh dari gambar PowerPoint. Dan yang terakhir yaitu manfaat dari media pembelajaran PPKN SD atau MI. Yang pertama, penyampaian isi pesan dan pengetahuan menjadi bersifat standar. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, penggunaan waktu dan tenaga dalam memperoleh informasi dan pengetahuan menjadi lebih efisien. Yang keempat, meningkatkan kualitas proses belajar. Kelima, proses belajar menjadi lebih fleksibel. Yang keenam, yaitu meningkatkan sikap positif terhadap isi atau materi pembelajaran. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.